Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan saya mengundang kita untuk berdiri. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara. Nah, dari kebenaran firman Tuhan, saya beri tema Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Mazmur ini adalah nyanyian ziarah. Jadi ini adalah nyanyian ziarah yang dinyanyikan atau biasa dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka mengadakan ziarah. Ketika mereka mengadakan ziarah ke Yerusalem. Nah, rupanya di Yerusalem adalah kota yang terletak di pegunungan, dan itu menjadi pusat ibadah bagi bangsa Israel. Jadi nyanyian ini sering dinyanyikan pada waktu mereka mengadakan ziarah. Nah, pegunungan di sekitar Yerusalem terkenal sulit dan berbahaya, sehingga perjalanan ini dianggap tantangan yang membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Jadi Mazmur ini juga menekankan bahwa Tuhan adalah penjaga umatnya yang tidak pernah tidur dan melindungi mereka dari segala bahaya, baik siang maupun malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini bukan hanya tentang ziarah ke Yerusalem, tetapi juga tentang keyakinan akan adanya perlindungan dari Tuhan sepanjang perjalanan umat. Jadi bukan hanya merupakan nyanyian ziarah, ya, tetapi ini merupakan satu keyakinan bahwa Tuhan memang sang pelindung yang setia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat beberapa pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, ini bicara tentang ketakutan dan kekhawatiran. Siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir? Siapa yang tidak pernah merasa takut dalam hidup? Saya yakin semua pernah khawatir. Semua pernah merasakan takut. Tapi saat ini saya lihat semuanya baik-baik saja. Tak ada yang khawatir, ya. Tak ada yang ketakutan. Namun Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan mereka yang benar-benar mengalami kesulitan. Mungkin mereka yang sedang diperhadapkan dengan kesehatannya yang begitu berat. Dokter memvonisnya umurnya mungkin tidak akan panjang karena satu kondisi situasi kesehatannya, penyakit yang begitu berat. Bayangkan bagaimana orang itu. Pasti dia sangat khawatir. Jangan-jangan besok, jangan-jangan lusa dipanggil oleh ini kekhawatiran yang terjadi. Dan coba juga kita membayangkan mereka yang sedang dalam perjalanan mungkin di tengah laut, dan ternyata di sana diombang-ambingkan oleh badai, air mulai masuk ke kapal. Apa yang terjadi? Waktu
Begitu juga mereka yang ada di pesawat, saat pesawat mengalami satu kerusakan, tiba-tiba mesinnya rusak, panik yang bukan main. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, dan dalam kondisi kesulitan lainnya, mungkin nyawa kita terancam karena satu dan lain hal. Ada orang yang mungkin sengaja mengintimidasi, mengejar-ngejar, tidak melukai atau membunuh. Seperti halnya Raja Daud, ada waktu dia dikejar-kejar oleh tentara Saul, sampai lari, sembunyi di gua-gua. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, siapa yang kita khawatir? Siapa yang tidak kita takutkan? Kalau kita dalam kondisi seperti ini saat ini, mungkin kita merasa tidak butuh pertolongan. Tapi untuk kondisi yang seperti saya katakan tadi, pantas dan layak memang orang akan berkata, dari mana akan datang pertolongan? Siapa yang akan menolong? Siapa yang sanggup menolong? Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit kesaksian. Waktu saya kuliah, saya sebenarnya memang sudah lama menyatakan diri untuk menjadi hamba Tuhan dari SMP. Tapi selalu saya tolak. Setelah tamat SMA pun saya tolak. Saya berpikir saya lebih baik bantu keluarga daripada menjadi hamba Tuhan. Tapi suatu ketika akhirnya saya tidak bisa menghindar, seperti halnya Musa. Sudah pergi, Tuhan panggil sini. Tuhan bilang, Musa bilang, saya nggak pandai ngomong. Tapi Tuhan bilang, sini. Saya nggak pandai bilang, saya nggak bisa. Tapi Tuhan tak memaksa. Bukankah aku yang berpindah? Saya akhirnya sudah punya 2 anak dan harus pergi. Saya jual semua harta benda, yang kekayaan hanya sepeda motor sama TV. Ada juga lemari aluminium, saya kasih bagi-bagi. Ada spray bed, bagikan. Dengan harapan di tempat saya kuliah akan lebih baik. Saudara, sampai saya di Malang, di situ ada hanya kamar kosong. Tidak ada kelas tempat tidur. Saya punya anak 2, anak yang kedua masih umur 3 bulan. Saya pegang uang hasil jual motor 4 juta. Tuhan, ini kan namanya panggilan. Saya mulai menjalani hari demi hari. Adalah para dosen atau rekan di sana bawa ikat, bawa kasur tipis, kami mulai menata. Tapi satu ketika uang habis. Benar-benar tidak ada cara lagi mau kemana. Mau ngomong sama dosen lalu, ada anak dan istri yang harus makan. Akhirnya saya bilang sama Bapak Wali saya, Pak David, Pak, kondisinya ini. Ayat ini yang bikin sedih. Mazmur 121 yang bikin sedih. Saya dalam hati, saya butuh uang untuk beli beras. Bukan ayat. Tapi setelah saya merenungkan ayat, memang benar kata pemazmur. Sekalipun mungkin hati kita menjerit, dari manakah akan datang pertolongan? Siapakah yang akan sanggup menolong? Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia langsung menjawab. Dia langsung berkata, Amin. Tuhan, tolong yang setia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama, memang kita sering diperhadapkan dengan kekhawatiran. Sering diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kadang-kadang kita menemui jalan buntu. Mungkin sesama, bahkan mungkin terbersit di pikiran kita, di hati kita. Oh, saya punya teman pengusaha, saya punya sahabat, dia
dia bekerja di di pegawai negeri PNS dan lain sebagainya. Tapi saudara, itu semua bisa mengecewakan. Itu semua bisa membuat kita kecewa. Tapi satu-satunya penolong yang tidak mengecewakan kita, dialah Tuhan. Amin. Dialah Allah kita. Maka pelajaran yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan adalah penolong yang setia. Sekali lagi, mungkin kita merasa punya teman baik, seorang pengusaha yang mungkin satu ketika kalau kita mengalami kesulitan dia bisa bantu kita secara ekonomi. Mungkin punya dokter pribadi yang bisa senantiasa mengecek kesehatan, tensi berapa, gula darah berapa, dan lain sebagainya. Dan mungkin kita juga punya seorang yang sangat berpengaruh, punya teman yang di dalam pikiran kita orang ini bisa menolong. Tapi ketahuilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa saja satu ketika mereka tidak sanggup menolong. Bisa satu ketika mereka tidak sanggup, uang yang banyak, relasi yang banyak, dan lain sebagainya terbatas. Jadi itu bisa tidak sanggup menolong. Saya pernah lihat di medsos ya, di YouTube atau di Facebook, ada seorang bapak-bapak di Cina kalau tidak salah. Dia bawa uang selepok ke rumah sakit, banyak sekali uangnya. Selamatkan bapak saya, tolong selamatkan ini uang. Begitu banyak uang, tidak ada gunanya, karena memang sudah waktu dia harus mengakhiri. Jadi ada saatnya harta benda, sahabat, teman dekat tidak bisa tolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita punya penolong yang setia. Kita punya penolong yang tidak pernah cuek atau tidak pernah tidak peduli dengan kita. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, penolongku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, pemazmur menemukan satu pengharapan yang pasti, yaitu bahwa satu-satunya tempat yang memperoleh pertolongan adalah Tuhan. Sehingga dari sini kita belajar bahwa dalam keterpurukan sekalipun kita masih punya pengharapan. Amin. Dalam kesulitan apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita masih punya pengharapan. Kenapa? Kenapa harus Tuhan? Karena sekali lagi bisa dikatakan dialah yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Tentu dia tahu apa yang terjadi terhadap ciptaannya, terkhusus kita sebagai umat Dia. Jadi jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah menyaksikan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Bahkan firman-Nya berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Amin. Sebenarnya janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman-Nya sudah sangat jelas. Tetapi yang membuat kita selalu khawatir, selalu ketakutan adalah karena kita tidak benar-benar meyakini, karena kita tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh percaya kepada. Tapi lain halnya dalam hal
ia sungguh meyakini pertolonganku datangnya dari Sang Pencipta langit. Maka di Mazmur Matius 11 ya, ayat 28, ayat yang sudah sangat terkenal, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Apa pergumulan? Secara ekonomi mungkin kita tidak masalah. Ada mungkin selalu apa yang mungkin kita butuhkan untuk makan ada, akan bisa makan lebih baik dari biasa. Secara kesehatan mungkin kita sudah periksa dan keadaan kita baik-baik saja. Relasi dalam keluarga, rumah tangga suami istri baik, dengan saudara teman baik, apakah itu sudah cukup? Bagaimana dengan kerohanian? Bagaimana dengan kehidupan kerohanian itu? Apakah perlu pertolongan? Atau kita sudah merasa Tuhan, saya sudah baik, saya sudah ini, saya sudah itu, seperti doa orang Farisi. Saya tidak seperti orang ini. Saudara, dalam hal kerohanian, kalau kita mau jujur, banyak di antara kita yang sakit. Banyak orang-orang Kristen yang sakit belakangan ini secara rohani. Yang mengerti kebenaran, yang mengumandangkan kebenaran, tetapi di belakang dia sendiri pelaku keonaran. Ada banyak pengalaman berkenaan dengan hal ini. Tentu sebagai hamba Tuhan kita sudah sering menyampaikan kebenaran kepada umat, menyampaikan hal yang benar ini harus dilakukan, yang ini tidak boleh dilakukan. Tapi pada kenyataannya umat Tuhan yang sudah bertahun-tahun kita layani, sulit sekali kita melihat perubahan yang positif dalam kehidupan. Pernah ada satu diskusi di antara kami sebagai hamba Tuhan tentang orang-orang yang gemar merokok misalnya. Adakah di satu jemaat yang bisa mengatakan pendetanya berhenti merokok dan jemaatnya langsung berhenti? Ternyata bertahun-tahun masih saja. Apakah ini ada hasil dari pemerintah? Apakah sehat secara rohani? Misalnya, dan dosa lainnya yang merupakan penyakit dalam kehidupan umat percaya. Bahkan belakangan juga kalau kita mengikuti berita saudara kita dari NTT, dari bagian timur, kesulitan mendapatkan kos. Itu apa sebab? Sebab kehidupan mereka tidak bisa jadi teladan. Di tempat kos mereka mabuk, mereka bersinah, mereka kumpul kambing dan melakukan kehidupan bejat lain, sehingga mereka ditolak. Padahal notabene mereka orang-orang Kristen. Ini kan harusnya kita prihatin dan sedih. Kenapa begitu banyak kebenaran yang sudah disampaikan, diberitakan, dikumandangkan, tidak sedikit pun nyantol dan merubah, tapi malah tambah parah. Kalau kita mungkin punya satu panggilan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjadikan semua orang pengikut Kristus, sebelum hal itu kita harus koreksi. Apakah setelah mengikut Yesus mereka benar-benar mencerminkan kehidupan sebagai anak? Atau justru orang yang sudah mengikut Yesus sekian lama, tetapi mereka tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang Kristen,
Jemaat tidak boleh dihina-bobokkan dengan khotbah-khotbah yang bikin ketawa-ketawa, sementara di sisi yang lain dia hidup bergelimang dosa. Hanya perlu karena itu saudara yang dikasih, kita mungkin sehat saja secara jasmani. Orang-orang Kristen sehat, baik, usahanya lancar dan lain sebagainya. Tapi perhatikan kehidupan kerohanian, apakah benar sehat? Oleh karena itu perlu juga dalam hal ini kita berkata, dari manakah datang pertolongan? Kalau kita merasa diri orang berdosa, perlu pertolongan. Lain halnya kalau kita tidak merasakan hal itu, kita merasa baik-baik saja. Jadi saudara, belakangan memang kita banyak mengalami permasalahan-permasalahan di dalam Kristen. Tidak sedikit juga orang-orang beribadah dibubarkan, tetapi ada juga klarifikasi. Saya dengar yang kemarin ini diklarifikasi oleh mereka yang membubarkan sekalipun tidak bisa dibenarkan, tetapi ada juga benarnya apa yang mereka katakan. Mereka ini memang mengatakan membuat rumah untuk belajar, tetapi di sisi yang lain rumahnya dipakai doa dan lain sebagainya. Tetapi umat Kristen lainnya tidak setuju. Bukan hanya kalangan orang bukan Kristen. Jadi di antara kita ada orang Kristen di sekitar situ yang setuju dengan perubahan. Ini kan miris. Bahkan kalau sampai sekarang SKB 2 menteri itu tidak dihapus, itu karena peran orang Kristen di dalam. Kenapa? Itu kan yang dirumuskan oleh FKUB. Sementara FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama yang terdiri dari ada orang Kristen. Karena misalnya di satu daerah, satu kecamatan atau satu desa itu ada bisa 3-4 gereja. Harusnya satu saja menurut mereka. Nah ini jadi pro kontra di tengah masyarakat. Kenapa harus banyak? Kami aja di DPR tidak, jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Jadi itu ada Kristen tertentu yang menolak, sehingga rumusan SKB 2 menteri tetap sulit untuk dihapus, kecuali memang ini dan semua gereja-gereja, atas gereja turun dan memilih topi itu mencabut, itu baru menteri. Karena semua menteri sudah diturunkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita datang dari Tuhan. Maka di Roma 8 ayat 32 di situ jelas dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini berkaitan dengan pertolongan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai sudah memberikan pertolongan yang begitu agung sebenarnya kepada kita, berkenaan dengan keselamatan dari anak tunggal. Kalau itu saja Tuhan berikan, apalagi yang lain, seharusnya tidak sulit bagi Tuhan. Dan memang tidak sulit, terlalu mudah. Nah, bagaimana cara Allah kita menolong dijelaskan di ayat selanjutnya. Ayat 3 dan 4 dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga istana. Saudara, kalau
kalau kita punya pengawal atau satpam gitu ya, bisakah satpam kita tidak tidur 24 jam? Pasti dia ngantuk, akhirnya dia tertidur dan pencuri bisa dengan mudah saat pengawal atau satpam tertidur. Tetapi dalam hal ini pemazmur ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lalai untuk melindungi kita. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya dia akan menopang kita agar kita tidak jatuh. Dan yang paling menghibur saudara yang dikasihi Tuhan, penjaga kita tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Ini berarti bahwa pemeliharaan Tuhan terus-menerus terjadi. Mulai sekarang bahkan sampai Tuhan panggil kita, Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Dia akan terus mengawasi kita. Dia adalah penjaga yang selalu siaga, tidak pernah lengah sedetik pun. Selanjutnya dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tolongan kita dari Tuhan. Tuhan yang tidak pernah lalai. Ini bicara tentang perlindungan yang paripurna, perlindungan yang sempurna. Di tengah teriknya matahari yang membakar di padang gurun, ada naungan yang melindungi. Di malam hari yang gelap dan penuh bahaya, ada cahaya dan keamanan dari bulan misalnya. Jadi jelas ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita meragukan kasih perlindungan dari Tuhan? Jika kita merasa khawatir, mungkin kita lelah atau merasa tak berdaya, saudara, mari angkat mata kita kepada Dia. Ingatkan diri kita bahwa kita punya Tuhan. Ingatkan diri kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Lepaskan segala beban kekhawatiran kita. Hiduplah dengan hati yang damai, tidak dihantui oleh segala perasaan-perasaan buruk, dan biarkan Tuhan berkarya penuh dalam hidup kita. Tetap setia apapun kondisi kita, karena Tuhan kita lebih dulu setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu bahwa pertolongan kami satu-satunya adalah dari Engkau. Saat kami diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup apapun bentuknya,